Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Silahkan halaman 159. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, wad dalilu qauluhu ta'ala la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy faman yakfur bit taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lang fisama laha. Hadza ma'na la ilaha illallah. Ya, kita baca syarahnya. Wad dalilu, dalil maksudnya di sini ala wujubil hukmi bima anzalallahu wal kufru bit taghuti, ya. Dalil atas wajibnya berhukum kepada apa yang Allah turunkan dan mengkufuri taghut, wal kufri bit taghut, ya, ada wawu ataf kembalinya ke ala yang depan. Dalil akan wajibnya berhukum kepada apa yang Allah turunkan dan kufur dengan taghut adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang sangat terkenal ini, ya. Ya, di akhir surat Al-Baqarah, la ikraha fid din. Kata Syekh Utsaimin di bawah, la ikraha 'alad dini. Tidak ada paksaan atas agama ini. Li dzuhuri adillatihi, karena jelasnya dalil-dalil dalam agama ini. Wa bayaniha, dan jelasnya pula keterangan-keterangan agama Islam ini, wa wuduhiha, dan juga sangat jelas dan beres semua dalam agama ini. Walihadza qala ba'dahu, oleh sebab itu setelah Allah menyebutkan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama, Allah mengatakan qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, sungguh telah jelas petunjuk dari kesesatan. Mana yang benar telah jelas, mana yang salah telah jelas. Fa idza tabayyana ar-rusydu minal ghayy, kalau sudah jelas petunjuk dari kesesatan, artinya jalan yang lurus sudah jelas, mana yang lurus mana yang sesat sudah jelas. Fa inna kulla nafsin, maka sesungguhnya kulla nafsin salimatin la budda an takhtara ar-rusyda 'alal ghayy, seharusnya setiap jiwa yang selamat, ya, kalau bahasa gampangnya orang yang bisa berpikir dengan benar itu pasti milih yang lurus, yang benar daripada yang sesat, ya. Nah, ya, setelahnya Allah mengatakan famay yakfur bit taghuti wa yu'min billahi, siapa yang kufur terhadap taghut dan beriman kepada Allah, ya, kata Syekh Utsaimin, bada Allahu azza wa jalla bil kufri bit taghut qabla al imani billahi. Allah memulai kalimatnya di kalimat ini, famay yakfur bit taghut, didahulukan kufur terhadap taghut dulu, baru setelahnya iman kepada Allah. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sungguh dia telah berpegang teguh kepada tali yang sangat kokoh, tali yang sangat kuat. Ya, maka di sini dijelaskan oleh Syekh Utsaimin, Allah memulainya dengan menyebutkan kufur terhadap taghut dulu sebelum menyebutkan iman pada Allah. Li'anna min kamali syai', karena termasuk kesempurnaan sesuatu, izalatul mawani'i, kasih garis bawah ya kalimat izalatul mawani', yaitu menghilangkan penghalang-penghalang, qabla wujudits tsawabiti, sebelum adanya penetapan, kasih garis bawah, ya. Walihadza yuqalu at-takhliyatu qabla tahliyati, kasih garis bawah ya. Oleh sebab itu dikatakan takhliyah, dikosongkan dulu baru dimurnikan, ya. Jadi maksudnya apa? Sempurnanya sesuatu, kayak kita pernah minum misalkan loh, ya, susu murni, susu sapi murni, itu yang paling bagus adalah yang paling, ya, yang benar-benar terpisahkan antara susu murni dan misalkan dicampur apa tah begitu, atau seperti madu lah yang lebih gampang. Di situ kan ada madu, ada kandungan zat air atau yang semisalnya. Cara memurnikan madu bagaimana? Airnya dihilangin dulu, nanti baru menghasilkan madu yang super murni. Ya, paham ya? Nah, maka di sini gampangnya maksudnya Allah memulai dengan mengkufuri taghut dulu, menghilangkan penghalang untuk beriman dulu.
ya, enggak nyembah selain Allah dulu, mengkufuri semua sembahan selain Allah dulu, ya, barulah setelahnya dia menetapkan peribadahan hanya kepada Allah semata. Nah, kalau demikian dia sudah kufur terhadap tauhid plus beriman pada Allah, maka sungguh kata Allah dia telah berpegang teguh kepada tali yang sangat kokoh. Ya. Kalimatnya kata Syekh Utsaimin ai tamassaka biha tamassukan taman. Dia berpegang teguh dengan agama itu dengan berpegang teguh yang sempurna. Wal urwatul wuthqa hiyal Islam. Dan yang dimaksud dengan tali yang sangat kuat di sini adalah Islam. Wa ta'ammal kaifa qala azza wa jalla, dan perhatikan bagaimana Allah mengatakan di dalam ayat itu. Faqad istamsaka wa lam yakul tamassaka. Lihat kalimatnya istamsaka, bukan hanya tamassaka. Kenapa? Li'annal istimsaka aqwa minat tamassuki. Fa innal insana qad yatamassaku wala yastamsiku. Karena ya sighah dengan istamsaka yastamsiku istimsak ini lebih kuat daripada tamassaka. Ini secara fiilnya, wazannya. Fa innal insan, karena sungguhnya manusia bisa jadi dia hanya berpegang. Kalau tamassaka itu hanya berpegang begitu. Tapi tidak yastamsik, tidak memegangi secara kokoh, secara kuat. Nek basa Jawane tamasaka tuh gondeli biasa wae gitu. Antum ada tali, gondeli ya wis digondeli tok begitu. Paham? Tapi kalau antum dijelaskan, gondeli sing kenceng lho. Soalnya itu Bapak baru nebang pohon, nanti kalau kamu enggak gondelinya kenceng pohonnya jatuh ke rumah kita gitu kan. Antum meganginnya tenanan ya kan. Sampai sekuat tenaga. Itu namanya istamsaka. Nah, Allah menyuruh kita untuk berpegang teguh secara kokoh seperti itu. Nah, tadi Allah katakan di sini, siapa yang kufur terhadap tauhid lalu dia beriman pada Allah, sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali Allah yang sangat kuat ini, yaitu agama Islam. Dipahami ya? Taib. Wa hadza makna la ilaha illallah, dan inilah makna la ilaha illallah. Dari sisi mana? Kufur terhadap tauhid dan beriman kepada Allah. Karena kan ingat dulu pembahasan la ilaha illallah. Itu kan ada dua rukun di situ. Ya enggak? La ilaha menafikan semua Tuhan selain Allah. Illallah menetapkan bahwa sesembahan itu hanyalah Allah semata. Nah, ini senada mirip dengan kalimat faman yakfur bit tauhid. Siapa yang kufur terhadap tauhid, berarti kan dia mengufuri semua tauhid. Ini sama dengan kalimat la ilaha, ya. Wa yu'min billah, dia menetapkan imannya hanya pada Allah, ini sama dengan kalimat illallah. Paham ya? Oleh sebab itu Syekh Muhammad bin Abdullah di akhirnya mengatakan inilah makna la ilaha illallah. Ya. Mafhum ya? Masya Allah. Selesai dari kita pembahasan tauhid, ya, dan juga berhukum dengan selain hukum Allah. Nah, dan di paragraf terakhir, ya, di bait terakhir dari usul halatha ini, wa fil hadithi, dan di dalam hadis Nabi menyebutkan ra'sul amri al-islamu wa amuduhu as-salatu wa dhirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillahi. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama. Masya Allah, tamat usul halatha. Dalam hadis Nabi menyebutkan ra'sul amri al-islam, ya, artinya kata Syekh Utsaimin aradal muallifu rahimahullah taala al-istidlala bihadzal hadithi ala anna likulli syai'in ra'san. Ya, kata Syekh Utsaimin, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ingin untuk berdalil dengan hadis ini untuk menunjukkan bahwa segala sesuatu itu memiliki inti, memiliki pokok, memiliki kepala, ya, memiliki ujung dari urusan yang paling tingginya, ya. Fara'sul amril ladzi jaa'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam al-Islam. Maka pokok dari urusan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah agama Islam. Wa amuduhu as-salat. Ya, lalu tiangnya itu adalah salat. Li'annahu la yaqumu
li'annahu la yaqumu illa biha, karena agama itu, ya kembali ke Islamnya ini tadi, tidak akan berdiri tegak tanpa sholat. Ya, sebagaimana bangunan tidak akan berdiri tanpa tiang. Ya, walihadza kana al-qaulu rajihu, ya, kufru tarikis sholati wa annahu laisa lahul Islam. Oleh sebab itu perkataan para ulama yang rajih, ya, bahwa orang yang meninggalkan sholat itu hukumnya keluar dari Islam, kufur. Ya, dia tidak Islam lagi. Ya, sebagaimana ya, pendapat mayoritas jumhur ulama. Ya, di antaranya yang pernah disebutkan oleh Abdullah bin Syakik, Naam, rahimahullah taala, bahwa menukilkan dari pendapat para sahabat, beliau mengatakan, ya, maro'a, tidaklah maro'au amalan, tidaklah para sahabat itu melihat satu amalan, tarkuhu kufrun illa sholah, meninggalkan amalan tersebut keluar dari Islam kecuali sholat. Jadi kalau orang sudah tidak sholat, ya itu apa? Kufur dia. Ya, berdasarkan juga hadis Nabi SAW, di mana Nabi pernah menyebutkan faslun bainal islami wal kufri as sholat. Perbedaan, pemisah antara Islam dan kekufuran adalah as-sholat. Faman tarokaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkan sholat, ya sudah, dia bukan Islam, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka penting sekali ini sholat. Sholat adalah tiang agama. Ya. Lalu yang terakhir kalimat wadirwatu sanamihi al jihadu fisabilillah. Dan ya, dirwatu sanam, lihat ini kalimatnya, kata Syekh Utsaimin, ai a'lahu wa akmaluhu al jihadu fisabilillah. Tertinggi, ya, puncak tertinggi, kayak tiang itu ada bendera itu. Puncak tertingginya itu adalah jihad fisabilillah. Ya, dirwatu sanam itu adalah puncak tertingginya adalah jihad ini. Wa dzalika li annal insan, hal ini kenapa? Karena manusia idza aslaha nafsahu, kalau dia telah memperbaiki dirinya, hawala islaha ghairihi, insyaallah dia akan berusaha untuk memperbaiki selainnya. Bil jihadi fisabilillah, dengan jihad fisabilillah, liyaqumal islamu, ya, walitakuna kalimatullahi hiyal ulya, agar Islam itu tegak dan kalimat Allah, artinya la ilaha illallah, itu adalah yang paling tinggi, agar Allah disembah. Faman qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah wa sara dirwatus sanami li anna bihi uluwul islami ala ghairihi. Maka siapa yang berperang, ya, di jalan Allah agar kalimat Allah itu, la ilaha illallah itu menjadi yang paling tinggi, artinya agar Allah itu disembah, tidak ada Tuhan yang disembah selain Allah, maka berarti dia telah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan sara dirwatus sanam, jihad ini menjadi puncak dari agama ini, puncak dari tiang agama ini. Kenapa? Karena dengan jihad ini tinggi, Islam itu akan tinggi di atas selainnya. Ya. Dan kalau mau bahas jihad memang panjang, ya, fikihnya dalam, fikihnya banyak, tidak semata-mata bunuh saja ibaratnya. Ya, jihad itu ya secara bahasa kan artinya badlul juhud, mencurahkan segala kesungguhan. Ya. Jadi kita bersungguh-sungguh untuk menegakkan agama Allah dalam diri kita, itu juga disebut jihad. Ya, maka kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwa al-mujahid, ya, orang yang berjihad itu adalah orang yang menjihati hawa nafsunya dan meninggalkan apa yang Allah larang. Ya. Nah memang nanti, ya, jadi kita, maka disebutkan oleh para ulama, ya, di antaranya Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala, bahwa tingkatan jihad yang pertama yang harus dilakukan seorang hamba itu adalah jihadun nafas, jihad melawan dirinya sendiri. Ya, jihadun nafas, dia itu menundukkan dirinya untuk mengamalkan syariat Allah, untuk meninggalkan larangan Allah. Kita meninggalkan larangan Allah
itu butuh kesungguhan loh, ya enggak? Temennya semua main TikTok, misal ya. Hanya dia sendiri yang enggak main, misal. Ini berarti kan butuh keseriusan ini, meninggalkan apa yang Allah haramkan, misal. Ya. Lalu dia sholat, ya, sholat 5 waktu. Ya, terkadang ini yang perlu saya nasihatkan juga kepada diri saya pribadi khususnya dan Antuna. Ya, kadang kalau wanita itu kan kadang ada tamu bulanan ya, atau yang semisal ya enggak, maka haruslah Antuna ya itu menjaga sholat sebisa mungkin tepat waktu. Karena kadang itu orang tidak tahu kapan tamunya datang. Ya kalau dia meremehkan ya misalkan walah duhure sek suwe, sek ngantek jam 2 rapopo lah. Saiki turu-turu sik weh. Ternyata jam 1 tamunya datang. Dosa dia. Mafhum? Ya, jadi perkara seperti ini harus kita jaga. Maka kata Ibnul Qayyim kembali, jihad tingkatan jihad yang pertama itu jihadun nafas. Dia apa? Menjihati dirinya sendiri dan ini butuh ilmu. Butuh ilmu, ya. Nah, oleh sebab itu beliau juga menyebutkan ya, di tingkat setelahnya itu dia harus berjihad untuk meraih ilmu Allah Subhanahu wa taala supaya dia menyembah Allah di atas ilmu dan meninggalkan sesuatu karena Allah, ya. Nah, ini kita aja ngapali Quran ini angel ora? Ya angel ya, sok diapalke lali meneh. Ngapalke maten walah sok yo angel dan sebagainya. Ini termasuk jenis dari jihad kita, jihad kepada diri kita dan tidak akan mungkin tegak agama Allah tanpa ilmu. Ya, ada orang mau dakwah randu ilmu apa sing didakwahke? Enggak bisa. Maka kata para ulama faqidu syai' la yu'ti. Orang enggak punya apa-apa yang enggak bisa ngasih. Ya maka kalau mau benar berilmu dulu. Ya. Kemudian yang terakhir ya yang disebutkan tingkatan Ibnul Qayyim itu ada 4 sebenarnya. Yang terakhir itu adalah jihad mengangkat senjata. Nah ini fikihnya juga dalam. Kapan itu dibutuhkan? Ada beberapa keadaan. Di antaranya ketika kaum muslimin diserang. Maka ini wajib untuk berjihad. Ini namanya jihadud difa. Nanti ada sebaliknya jihad hujum. Jihad itu menyerang. Bagaimana itu? Ketika memang sudah didakwahi, berusaha didakwahi kaum musyrikin ya orang-orang kafir. Tetapi tidak mau, malah menentang dan perang seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW. Maka jalan keluarnya medan perang. Dan ingat loh ya, jihadnya itu di medan perang. Orang kemudian nggawa bom diledakne 2 orang. Itu pengecut, itu bukan jihad sama sekali. Itu jahat malahan. Ya. Nah maka fikihnya jihad ini sangatlah dalam sebenarnya. Dan kata Nabi SAW di sini, jihad fi sabilillah ini adalah puncak dari agama Islam. Ya. Nah maka kita wajib untuk berjihad di jalan Allah. Ya, mulai menjihati diri sendiri, jihad untuk menuntut ilmu, jihad untuk menyebarkan ilmunya, ya, dan seterusnya. Dan jika memang ya misalkan keadaan Indonesia diserang misalkan ya dan sebagainya, nah itulah ya kaum muslimin diserang dan sebagainya, lah itulah ya kalau memang diperlukan jihad dengan senjata. Akan tetapi sekali lagi tidak benar ketika yang terjadi sekarang ini bom atau yang semisal itu dinisbatkan pada jihad. Itu sama sekali bukan jihad. Paham ya? Nah terakhir kalimat penutupan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, wallahu a'lam wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Allah lah yang paling tahu, dan sholawat atas Nabi SAW dan keluarganya dan juga para sahabatnya. Khatama Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala risalatahu hadihi ya, bi raddil ilmi ilallahi azza wa jalla. Beliau Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab menutup kitabnya ini dengan mengembalikan ilmu kepada sang pemiliknya yaitu Allah Ta'ala. Dan salawat dan salam atas Nabi Muhammad SAW. Wa bihadza intahatil usulu thalathatu. Dengan ini selesai pelajaran usul thalatha. Wa ma yata'allaqu biha, dan apa yang terkait dengannya. Fa nas'alullaha ta'ala an yuthiba muallifahu ahsana thawabin. Maka kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa pada Allah agar Allah berkenan untuk memberikan pahala kepada penulisnya dengan sebaik-baik pahala. Wa an yaj'ala lana nasiban min ajriha wa thawabiha,
dan kita juga berdoa pada Allah agar Allah memberikan kepada kami, kepada kita, khususnya ini Syekh Utsaimin sebagai pensyarahnya, ya, dari pahala dan balasannya atas apa yang beliau sampaikan dari syarah Uthul Halatha ini. Wa an yajma'ana wa iyyahu fi dari karamatihi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di negeri kemuliaannya yaitu surga nanti insyaallah taala. Innahu jawadun karim, sungguhnya Allah maha baik lagi maha mulia. Walhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin, dan salat dan salam semoga tercurah pada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai kitab Usul Tsalatsah.